Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain semua tentang energi kalian di bulan Oktober melalui episode lewat jam malam. Kalau selama ini gue nggak pernah bilang itu energi bulan itu, kali ini akan gue bilangin ini energi bulan Oktober ya. Jadi sebenarnya ini monthly reading ya, untuk bulan Oktober, tapi melalui bungkus kemasan lewat jam malam. Seperti biasa, ini adalah timeless dan general. Timeless, kapanpun kalian mendapati video ini adalah waktu yang tepat untuk kamu. Ini adalah punya kamu, gitu ya. Kenapa ini general? Karena tidak ada nama kalian, jadi ambil yang resonates dan tinggalkan yang tidak resonates, yang tidak sesuai ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian, sun sign kalian, Venus, Mars atau Jupiter. Bahkan kalau kalian terbiasa dengan North Nodes, silahkan baca juga itu, karena moon sign itu adalah tentang emosional kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir. Relationship, Venus itu untuk yang cewek nontonnya Venus, kalau yang cowok nontonnya Mars, kalau emang udah married nontonnya Jupiter. Kalau sun sign itu jauh lebih untuk ke perjalanan jiwa kita secara general ya. Kalau dan sebenarnya ini ya, lewat jam malam ini dikhususkan untuk spesial untuk rising dan ascendant Scorpio, tapi bisa juga dipakai untuk sama kalian yang emang sun sign-nya Scorpio atau moon sign-nya Scorpio. Oke. Rising atau ascendant sign itu apa yang termanifestasi secara real, nyata. Okay. Untuk North Nodes itu adalah bagaimana sih nanti kitanya gitu. Kita tuh nanti dimintanya berubah ke arah mana, seperti zodiak apa gitu ya. Jadi kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di description box gue itu ada link yang kalian bisa tinggal klik, isi data-data kalian akan milikin birth chart kalian. Kalau emang nggak, kadang-kadang di link yang gue kasih itu untuk beberapa zone, beberapa kota dia nggak nongol. Cari aja di Google aja sendiri, gratis kok gitu. Cari aja free natal chart atau free birth chart ya. Banyak banget resourcesnya, banyak banget sumbernya. Tinggal kalian cari sendiri, itu semua gratis, namanya juga free ya. Dan kalau untuk karir, gue nyaranin nonton Saturn sign kalian, right? Oke. Seperti kalian udah lihat, gue udah punya tema reading kalian di bulan Oktober ya, dari Wisdom of the Oracle sama Mystical Shaman. The Wisdom Oracle kalian pertama dapatnya adalah TikTok. Ini menyangkut waktu ya. Asal kalian cukup tahu, waktu itu adalah fluid, waktu itu adalah hanya manusia creation ya. Waktu itu sangat fleksibel, dan ini juga artinya adalah waktu yang tepat ya. Di saat kalian menyadari segala sesuatunya itu interconnected, kalian sudah menyadari akan sesuatu hal ya. Artinya kalian sudah mencapai waktunya gitu. Waktunya untuk bertindak gitu, kapanpun itu gitu. Karena selalu saat ini, detik ini adalah yang valid. 2 detik yang lalu udah gak valid. Detik ini, itulah kenyataan ya. Jadi gak usah berandai-andai, gak usah berasumsi. Detik ini apa yang saya mengerti, dan itu yang harus kita lakukan gitu. Untuk dan kalian juga dapat the fates ya, destiny, wish fulfillment, karma ya. Nomor 17 itu kalau ditarot the star ya, healing, wish fulfillment ya. Lihat no, the stars emang sudah suratan ya. Sesuatu itu terjadi seperti itu gitu. Dan under the deck dapat apa kalian? Soulmate,
tralala. Di baliknya ada by the book. Orphan. Ini Libra, gue baru aja ngerjain Libra. Libra juga dapat ini. Dia lebih jelas kalau kalian masih diangan. Masih subconscious gitu loh. Ya. By the book itu melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan mainnya. Ya. Tanpa harus memberontak, ya. Tapi yang penting kalau by the book itu artinya melakukan segala sesuatu berdasarkan norma dan etika. Walaupun gitu ya. Walaupun menurut kalian sesuatu itu tidak masuk akal, ikutin aja normanya, ya. Ikutin aja normanya. Tapi kita perlu lebih paham lagi, ya, dengan by the book. Kita perlu lebih paham lagi tentang hukum universal yang sangat berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi, dengan panduan hukum universal, ya, hukum universal sebagai bekal kita, ya, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan society order, ya, peraturan dari society. Tapi kita tahu gitu loh, kita bisa baca between the lines gitu ya, between the lines, karena kita pedomannya adalah hukum universal. Yang mana hukum universal itu kalian bisa bermain dengan hukum manusia, ya, selama hukum universal itu kalian tetap pegang gitu, kalian pasti akan menang, percaya sama gue. Kalau itu percayalah sama gue. Gue suka bermain dengan hukum. Oh, gue sendiri juga Scorpio ya kan. Gue ikut senang dengan soulmate ini, ikut senang aja, nggak tahu dapat dari mana. Terus dari mystical shaman kita dapat the arrow. The arrow artinya dia akan mendarat pada tempatnya kalau kita berserah, ya, kalau kita berserah, ya, percaya kalau dia pasti akan mendarat di sasaran sesuai niat dan tujuan kita. Karena di sini kita diminta hanya untuk pasang niat dengan intensi niat yang jelas sesuai etika dan moral kita, ya, tanpa harus melibatkan diri dengan bagaimana angin mana yang meniup dia ke arah, bagaimana dia nyampainya mendaratnya ke sana tuh gimana, nggak perlu. Kita nggak perlu cari tahu mendetailnya karena semesta yang akan yang mikir itu. Kita cukup diminta, ya, diundang untuk pasang niat dan tujuan goalnya di mana. Habis itu udah serahkan kepada semesta kalau semua akan terjadi sebagaimana mestinya. Fate, soulmate, karena memang sudah waktunya. Keren gak sih? Keren. Dan dapat luminous warrior, artinya diminta kita, ya, ini untuk mendukung niat, etika, moral, ya, kejelasan akan niat kita sendiri. Itu mau mendaratnya di mana, goalnya kayak mana, kita butuh mengakui potensial diri kita sendiri dan kebenaran dari diri kita sendiri, ya, kebenaran apa yang dari diri kita sendiri. Setiap hal materi kalian potong, kalian iris sekecil-kecilnya, setipis-tipisnya, ada selalu dua sisi. Mampu nggak kalian melihat positif dari diri kalian sendiri, ya, dan disitulah ada etika dan moral. Niat kalian mau dipasang mana, goal kalian taruh di mana. Under the deck kita dapat thunder.
Artinya yang namanya badai sudah hampir berakhir, semua akan merubah jadi positif. Kita sudah sampai di ujung, udah hampir kelar, semua udah mau turn to be positif. Oke, tapi kita hanya satu yang diminta, being flexible, being ready untuk menerima apapun, ya, dan siap menjalani. Begitu ini mendarat, ya, kita harus siap menjalani apapun yang akan terjadi, karena kita harus ready untuk new adventure. Itu akan wild, ya, wild. Jadi kita diminta untuk siap menjalani apapun adventure-nya nanti. Di bawahnya itu ada Pachamama, Gaia, the goddess of earth. Kita diminta untuk melindungi lingkungan alam, lingkungan kita, ya, dan diri kita sendiri khususnya. Pertama, sebelum kita bisa melindungi orang lain, kita harus bisa taking care ourselves. Self love, self care, pasti juga self care ke lingkungan. Oke, karena semua polusi, semua yang tercemar di sekitar kita itu adalah refleksi atau proyeksi dari batin kita yang rusak. Jadi kita selalu diminta untuk jaga diri kita sendiri, ya, taking care of ourselves. Jadi kita tahu betapa sensitifnya diri kita sendiri ini, yang bagian dari alam juga, ya. Begitu juga mereka semua yang eksis di dunia ini pun sensitif kalau kita mau peduli. Oke? Tarot. Seperti biasanya lewat jam malam gue akan baca berdasarkan ini, lebih komplit sih kalau pakai cara ini. Makanya gue milih ini sebenarnya monthly reading, ya, bacaan bulanan. Dari sini kalau kalian lihat ada buku, ya, ini contohkan gue akan semua energi planet, movements, ya, pergerakan planet yang memang di bulan Oktober. Satu halaman sendiri, Bu. Satu halaman sendiri. Nggak mungkin kan gue ingetin semuanya, jadi ya contekan gue di sini. Oh iya, si Libra juga dapat soulmates di bawah-bawahnya, tapi jadi mungkin kalau kalian emang berhubungan dengan Libra, atau kalian sendiri punya bercak Libra, ya, nonton Libra. Please, spirits, power, and universe, give Scorpio clarity for all their own energies in October. Guides them what needs to be conscious to do for the highest good of all in October. Energi kalian sendiri, tentang identitas kalian sendiri, dan bagaimana kalian dilihat orang publik, ya, dan bagaimana kalian mempresentasikan diri kalian adalah wow, Scorpio, I'm happy to the star. Oh yeah. Oh yeah. Tentang income, values, finance, ya, dan juga material possessions. Muse of Voices, King of Swords, mantap. Untuk komunikasi kalian, Capricorn, memang di rumahnya, wow, you nurture yourself. Kita tahu kita sangat grounded, kita sangat, nantilah ini dulu spreadnya dulu ya. Home and family foundations, Eight of Swords,
romance, creativity, children's, kalau emang self expressions, awakening in reverse. Oke. Tentang kesehatan kita, tentang kesehari-harian kita, tentang bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita melayani orang lain. Page of Wands. Bisa nggak sih nonton? Kelihatan nggak sih kalian? Nggak ya? Oke. Masih nggak juga. Untuk relationship, any kind of relationship ya, business partner, friendship, siblings, marriage. Six of Swords. Oke. Untuk sex, intimacy, warisan, partners resources, joint venture, shared finance. Five of Wands kebalik. Kalian masih nggak bisa baca juga ya. Kalau yang tadi kok bisa? Untuk masalah travel, wisdom, filosofi, hukum, higher educations, foreigns, kita dapat The Hermit, energi Virgo. Untuk karir, reputasi, status, dan tindakan kita, long term goals, Three of Emotions. Oke. Friendship, network, hopes, Six of Material, Six of Pentacles. Untuk spiritual, karma, healing, unknown, subconscious mind, Four of Inspirations, Four of Wands. Okay. Under the deck, Nine of Pentacles. Self-sufficient ya, self-sufficient. Kita cukup, merasa cukup, jomblo, free ya, bebas, dan independen, mandiri. Kita akan meninggalkan apapun yang tidak memuaskan kita. Di baliknya ada the death, energi kalian sendiri. Self transformation. Karena kita menemukan takdir kita. Muse of Inspiration, King of Wands. Energinya Aries, Leo atau Sagittarius. Yang jelas karakternya adalah ingin ambil resiko, memulai sesuatu yang baru, menjadi leader, self-employed, entrepreneur. Buat gue itu energi Aries, sesuatu yang baru. Dan ada Knight of Swords, fast communication, tentang kebenaran, energinya Gemini. Tentang seks, intimacy, dan gila ya, dan juga partners resources. Udah nggak ada lagi namanya berkelahi, konflik. Kita udah angkat tangannya, udahlah gitu, yang terjadilah. Pisces, energi Pisces, Hangman kebalik. Kita sudah mendapatkan pencerahan ya.
karena hangman adalah balik, jadi tidak kita keluar dari yang namanya stuck, gantung, karena memang sudah TikTok waktunya untuk memberi batasan-batasan yang memang sudah tidak menyehatkan lagi. Kita harus putuskan, termasuk segala ilusi yang memang selama ini menghibur kita, tentang semua secrets, ya, emosi yang terpendam, perasaan yang terpendam, segala yang tersembunyi harus keluar. Justice, energi Libra. Energi Libra ending di foundation, home, family, karena memang tadi gue baca juga di Libra memang begitu. Dan Merkuri masih di Libra, komunikasi, ya, komunikasi tentang sesuatu yang memang kebenaran itu harus, keadilan itu harus ada, ya. Komunikasi masih di Libra yang nantinya akan masuk ke Scorpio tanggal 6. Oke. Dan tanggal 6 berarti itu tentang destiny, takdir dan suratan atau karma itu sendiri, tentang penyembuhan, healing, dan tentang hope dan visi kita ke depannya. Oke. Ini energinya Pisces atau enggak Scorpio? Pisces atau Scorpio? Kalau di astrologi ini Scorpio, Cancer. Kalau di astrologi ini energinya Cancer, which is ya Scorpio, Taurus, tentang being silence, ya, tentang ghosting, diam, isolasi diri, ya, memberi jarak terhadap apapun itu, ya, karena kita menarik diri, tentang mengisolasi diri, tentang silence, ya, silence, jarak itu sendiri. Dan ini energi Virgo, ya, yang dimana Virgo adalah di network, friendship, hopes, harapan, teknologi, ya, dan ini energi Libra. Wow, oke. Dan itu harus fair dalam memberi dan menerima, entah itu waktu, uang, fokus, energi, keterampilan, pengetahuan. Namanya deal, even, fair, ya. Apapun itu harus fair. Apalagi dalam membentuk jaringan. Itu energinya si Cancer. Kalau Pisces itu ada di Taurus, Aries, Pisces. Awakening, judgment, kebalik, ya. Ini love affairs, romance, self expression, kreativitas, ya, dan termasuk children dan maturity. Oke. Awakening kebalik itu ada di ini kan energi Scorpio juga, ya. Ini energi Scorpio. Jadi mungkin kalian dealing dengan seorang Scorpio, another Scorpio, ya. Pisces, Cancer, Libra, ya. Yang tidak ingin kesempatan kedua, nggak ingin berrekonsiliasi. Oke. Ini juga energi Pisces tentang ilusi. Five of Swords, Pisces lagi,
ya kan? Cuman kebalik, karena kalian sudah dapat pencerahan tentang stagnan yang selama ini kalian alami. Gemini, tadi ya tentang apa namanya, sex, intimacy, partners, resources, komunikasi yang cepat tentang kebenaran. Ini yang mungkin kalau Libra di sini court ya, maksudnya justice, pengadilan. Enggak, six of materials, maaf, Libra. Dan muse of inspirations, kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita ingin reach out, kita ingin mengirim kabar ya, notifikasi, kita ingin mengabari seseorang tentang self transformation, tentang perubahan yang ada, yang terjadi ya. Scorpio lagi, mungkin kalian berhubungan dengan Scorpio juga, dan tentang kenapa dia meninggalkan segalanya, wow, dan menjadi single. Wow, alright, okay, that is too specific, isn't it? Itu terlalu spesifik ya, mungkin nggak untuk semuanya dari kamu. Jelas ini lebih gue udah ulangin, ini lebih khususnya memang untuk rising atau ascendant Scorpio ya. Tapi mungkin sun sign sama moon sign juga ikut kan dapat resonate beberapa ya. Oke, mulai. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, dan bagaimana orang lain juga melihat diri kalian sendiri. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Kalian adalah the star. Kalian adalah mungkin kalian adalah star. Kalian adalah bintang. Kalian punya popularitas. Kalian punya kalian emang menjadi public figure ya. Oke. Kalian adalah destinasi dari, kalian adalah destinasi itu sendiri ya. Kalian adalah healing itu sendiri, healer. Kalian mungkin healer. Kalian visioner ya, kalian punya visi ke depan. Energinya Aquarius itu ada di ini apa, Taurus, Aries. Home and Family Foundation. Kalian terjebak oleh visi dan misi kalian, visi bagaimana cara berpikir kalian sendiri. Kalian terjebak, kalian merasa terjebak. Kalian tidak mampu melihat di sini. Ya. Kalian tidak mampu melihat, kalian hanya bisa berpikir. Dan pikiran-pikiran itu sendiri yang menjebak kalian. Atau tentang gosip, rumor, atau pihak ketiga yang bikin kalian terjebak. Oke, tentang values, income, etik bekerja, material possession, kalian dapat King of Swords, energi Aquarius lagi. Kalian punya Aquarius itu energinya visioner, dia mampu melihat ke depannya ya. Visioner itu bukan tentang psychic, tapi lebih ke dia punya bayangan, dia punya visi. Bumi ini 1000 tahun lagi harus seperti ini. Dia punya gambaran itu. Nah, itu Aquarius. Dan energi Aquarius itu ada di Home and Family Foundations. Mungkin kamu kerja dari rumah.
Siapa yang nggak kerja di rumah kan sekarang ya? Dan visi-visi kamu itu malah menjebak kamu sendiri. Oke. Got it. Got that. Let I let me bite my own tongue. Anyway, uh, masalah komunikasi, masalah cara berpikir, bagaimana kita aktivitas atau hobi kita ya, dan higher learning kita punya Capricorn, energi Capricorn, dan Capricorn emang di situ kan. Scorpio, Sag, Cap, ya, Pluto, Jupiter, Saturn, direct di komunikasi. Dan ini jadi ada transformasi bagaimana kita berkomunikasi, dan ada transformasi bagaimana kita membangun solid foundation, dan bagaimana kita ada transformasi juga bagaimana kita berwawasan ya, berpikir, dan juga income kita. Oke. Dan di sini memang lagi dikasih kaca pembesar karena Jupiter lagi di situ. Oke. Dan ini karena ada yang silence ya. Karena travel silence. Dalam banget. Ya, home and family kita ya, posisinya seperti ini. Foundation kita, emosional kita sendiri, kita sedang merasa terjebak. Pandemik, lo mau kemana gitu. Jadi kita dibilang parno gitu maksudnya. Mau PSBB kita kagak boleh keluar, mau kemana? Ya kan, kalau punya duit. Kalau nggak punya duit, awah. Terus untuk apa namanya, romance, creativity, ya, kita diminta untuk nggak ada kesempatan kedua untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kita adalah destinasi itu sendiri, karena kita adalah the star-nya. Jadi maksudnya gua akan klarifikasi nih ya guys. Energi Virgo ada di Libra. Oke. Awakening in reverse, clarify dong. Queen of Wands, Leo, energi Leo, Scorpio, Taurus, Aquarius. Ini love affairs, ini Three of Emotions, energi Leo, kreativitas, self expression. Wow, oke. Adanya gosip dan rumors di karir dan reputasi, bahkan status. Ada pihak ketiga yang makanya ini keblok dalam mengekspresikan diri ya.
ini energinya Scorpio, tapi ini di sektornya Pisces. Mungkin kalian berhubungan juga dengan Pisces, Leo, Capricorn, Aquarius. Two of Emotions, soulmates. Three of Wands, menunggu seseorang untuk kembali. Page of Cups, Pisces. Dan tentang anak-anak juga ya, ini tentang children. Mungkin ada yang punya anak ya. Oh, itu energi Libra ya. Yang tadi dapat mystical shaman-nya The Child. Nggak tahu kenapa gue nyampe ke sana. Pisces. Ada yang punya anak Pisces? Mungkin. Ya. Oke. Untuk kesehari-harian kesehatan kalian ya, dan bagaimana melayani orang lain, kalian punya Page of Wands. Kalian ingin menyampaikan sesuatu, kalian menginspirasi, memberikan inspirasi, dan kalian juga merasa terinspirasi memulai sesuatu yang baru. Tentang passion kalian sendiri, apapun passion kalian ya, dan kalian punya semangat memulai yang baru dan bahkan dalam melayani orang lain. Bagaimana kalian juga memanage waktu kalian sendiri. Oke. Tentang relationship, kalian moving forward, kalian move on dari apapun itu. Mungkin itu soulmate kalian moving on. Kalian soulmate, dari soulmate, walaupun itu soulmate kalian, apapun itu kalian moving on. Walaupun itu destiny kalian sendiri, kalian moving on. Kalian tinggalin, udah gitu. Tentang shared finance, partners resources, sex intimacy, kalian sudah lepas tangan. Kalian sudah nggak mau konflik lagi, bodoh gitu. Kalau emang punya gua balik, kalau enggak ya udah gitu kan. Itu termasuk warisan, aset, bisnis joint venture ya. Awah gitu. Udah kalian udah berserah, udah nggak mau ribut lagi. Untuk masalah travel atau segala sesuatu yang punya jarak ya, tentang wisdom, tentang filosofi, tentang higher education, tentang foreign, tentang segala sesuatu yang memang asing buat kalian. Mungkin kalian berurusan dengan seseorang atau sesuatu yang memang seseorang yang jauh berbeda dengan orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Mungkin kamu lagi berurusan dengan situasi atau kondisi yang gak pernah kamu temui sebelumnya. Mungkin juga tentang sesuatu yang memang asing buat kalian. Entah itu mungkin juga long distance relationship, tentang distance, tentang hukum, tentang perbedaan religion ya, agama, budaya, latar belakang. Kalian dapat Hermit ya, ini energinya Virgo. Itu ada di, harus ada yang namanya adil atau balance dalam memberi dan menerima, entah itu materi, waktu, fokus, energi, keterampilan, pengetahuan ya. Di sini ada the Hermit itu artinya juga silence ya, menarik diri, tidak ada komunikasi di situ.
Itu yang membuat sesuatu itu tidak balance. Dengan friendship ya, ini ada di friendship kalian. Dan Venus ada di Virgo. Tentang beauty, money, ya, harmoni, Libra. Tentang karir, reputasi, sosial status, tentang tindakan, true emotion, rekonsiliasi, reuni, gosip, party-party, hanging out, senang-senang, nongki-nongki, friendship, jaringan, network, hopes, ya, harapan-harapan, dan teknologi. Six of Pentacles, energi Libra. Libra itu ada di spiritual, karma, healing, subconscious mind, segala yang nggak jelas. Tentang fondasi, rumah tangga, home and family, properti, rumah, jadi kalian ingin memulai sesuatu yang baru, ya. Kalian ingin membangun solid foundation yang baru, menemukan properti atau rumah yang baru, membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Foundation itu sendiri, gila, ini nyambung banget sama bacaannya Libra. Mungkin beberapa dari kalian punya Libra Scorpio ya, right? Okay. Dan ini hubungannya dengan ini awakening, Two of Cups, sama self expression. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri tentang apapun yang kalian rasa, ya, dan mengkomunikasikannya. Two of Cups, ini kan si Queen of Wands. Mungkin ini energinya secara personal gue nganggapnya ini Leo, tapi ini bisa juga Aries dan Sagittarius. Oke. Two of Cups, Three of Wands. Ini masalah home dan status dan karir. Ini home, ini status dan karir. Kalian parno karena ada pihak ketiga. Dan dikomunikasi, ya, dikomunikasi dan berwawasan, ya. Ini Capricorn, ini energi Capricorn. Well, ini ini Earth sign, ya, Earth sign. Capricorn, Taurus atau Virgo. Ya, secara personal buat gue ini energi Capricorn dan ini energi Virgo. Jadi, ya, ini kalau komunikasinya nih, ya, di komunikasi kamu tuh kalian lagi ada perubahan di situ kan, perubahan di komunikasi, perubahan di bagaimana income. Ini grounded, ya, ini grounded, financially grounded, grounded juga di komunikasi, di communications. Dan ini nggak ada komunikasi. Mungkin kalian berhubungan dengan, ya, Capricorn, Taurus atau Virgo. Ini Virgo. Ya, mungkin kalian udah berjarak atau memang ada jarak, long distance relationship, ya. Kalian lagi mencoba untuk berkomunikasi dan kebenaran akan gimana ke depan, ya. Itu kalian sudah nggak peduli lagi dengan apapun materi yang memang
selalu mengikat kalian untuk move on. Kalian udah nggak peduli lagi, yang penting ke depannya kalian akan bangun seperti yang kalian inginkan, ya kan? Relationship, kalian move on. Minusnya lagi gambarnya. Oke, oh ya, kan sekarang full moon di Aries ya. Full moon di Aries itu artinya Scorpio tahu Aries ya. Ending di kebiasaan-kebiasaan ke aktivitas sehari-hari, kesehatan kita memulai dan terinspirasi untuk memulai yang baru, right? Venus di Virgo, ya kan? Venus di Virgo yaitu balance, harmoni di friendship, jaringan network, untuk harapan-harapan ke depannya. Pluto direct, ya, self transformasi di komunikasi dan cara berpikir. Tanggal 6 Merkuri masuk ke Scorpio, artinya kita we are the star. We are the star. Tanggal 7, 9, dan 17 Merkuri dan Uranus berbincang, ngobrol-ngobrol, ya. Tanggal 7, 9, dan 17 Merkuri di Scorpio, Uranus di Taurus, ya kan? Artinya destiny sudah takdir dan suratan, ya. Perbincangan ini antara move on atau enggaknya. Ouch gitu. Wow, gila ya, kita dapat, bener kan, kita dapat fates, soulmates, TikTok, Merkuri dan Uranus. Jupiter sextile Neptune tanggal 12. Artinya Jupiter itu kan lagi di Capricorn, ya enggak? Neptune itu Pisces di sini. Dan Pisces itu ada di pleasure, ya, di rumah pleasure kalian. Apapun yang membuat kalian bersenang-senang, ya, entah itu kreativitas, entah kalian ingin memulai sesuatu tapi tidak jadi, dan ini tidak ada rekonsiliasi. Jupiter dan Neptune, karena Neptune itu di Pisces dan Neptune lagi retrograde, ya. Jadi kita lagi diminta berpikir lagi tentang idealisme kita sendiri, dan mungkin ini bersangkutan dengan material possession kita, status kita, social status kita, dan reputasi kita, ya. Dan ini juga bagaimana kita berkomunikasi. Tidak ada kesempatan kedua. Judgment in reverse, ya kan? Oke. Tanggal 13 sampai tanggal 3 November Merkuri retrograde. Nggak ada, Merkuri retrograde aja. Merkuri retrograde sampai tanggal 13. Tanggal 13 sampai kapannya gue nggak tahu jelasnya. Mungkin sampai tanggal 27, sampai tanggal 27. Retrograde di Scorpio, ya. Merkuri retrograde itu artinya akan ada komunikasi tentang banyak hal yang akan terungkapkan, yang tadinya nggak jelas, yang tadinya tersembunyi, itu akan terungkapkan. Oke. Retrograde di, karena sudah suratan. Wow, karena sudah takdirnya untuk keluar. Sun square Pluto tanggal 15. Artinya Sun itu sekarang, matahari itu ada di Libra. Artinya
karma, healing, ya, ending, closure, tentang fondasi, home, properti, rumah, family, itu lagi disorot. Ya. Square Pluto. Plutonya di ini. Tentang material, solid foundations, ya kan? Pluto direct, harus ending. Libra, Capricorn. Ada komunikasi ending di situ. Tanggal 12. Tanggal 15 ya, tanggal 15. Oke. Tanggal 16 New Moon in Libra. Balik lagi ke sini. Akan memulai sesuatu yang baru untuk membangun struktur fondasi yang solid, ya. Tapi harus ada healing di situ. Tanggal 16. Tanggal 18 Sun square Saturn. Balik lagi. Sun-nya kan lagi ada di Libra, ya, masih ada di Libra. Square Saturn, komunikasi tentang materi dan segalanya itu dengan Capricorn, ya. Earth sign Capricorn, yes. Ya, Earth sign Taurus atau Virgo. Uranus berbicara tanggal 18, Uranus dengan Neptune. Uranus dengan Neptune. Dia akan meninggalkan, dia akan moving on dari apapun yang sudah terjadi. Awakening in reverse loh. Nggak ada kejelasan. Uranus sama Neptune tanggal 18 ya, dia berbicara. Dia berbicara. Jadi Taurus dan Pisces dia akan bicara. Tanggal 19 Venus trine Jupiter. Venus, ya, lagi Venus ada di Virgo. Oh, salah tadi gue ngomong apa? Venus ya, Venus bukan Uranus, salah. Venus ya, Virgo akan berbicara dengan Neptune Pisces. Eventually give and take. Neptune kan di Pisces. Nah, ini kartunya Libra. Tentang awakening yang belum jelas, tentang segala sesuatu yang belum jelas, tentang ketidakjelasan, karena awakeningnya kebalik karena ada hal yang nggak jelas di sini. Gitu. Itu Venus ngobrol sama Neptune tanggal 18. 19 Venus trine dengan Jupiter di sini. Give and take dengan komunikasi foundations, ya. Oke. Venus trine Pluto, balik lagi ke sini. Transformasi. Sun di Scorpio. Kemudian pindah tanggal 22 Oktober, pindah matahari ke Destiny Star, ya, ke kita Scorpio. Ya toh, tanggal 24 Venus yang ada di Virgo, dia ada di sini sekarang, ya. Virgo pindah ke sini, ke foundation, ya, yang mana sudah berakhir tadi
trine Saturn. Dia akan bertemu dengan si Capricorn lagi. Untuk rumah, properti, ya kan. Tanggal 25 Sun konjang Merkuri. Tanggal 25 Sun konjang Merkuri. Well, mataharinya ada di Scorpio dan Merkuri juga ada di Scorpio. It's all about us. Bagaimana kita berbicara, berdiskusi dengan diri kita sendiri. Apa yang kita inginin dari diri kita sendiri. Kita harus tunjukkan itu. Kita harus tampilkan itu. Karena memang destinasinya adalah kita. Takdir itu ada di kita. Tanggal 27 Merkuri balik ke Libra. Komunikasi, wawasan balik ke foundation, ending, closure. Wow, bolak-balik man, bolak-balik. Tanggal 31 full moon lagi kita, full moon lagi tapi di Taurus. Moving on. Jadi Scorpio, kayaknya kalian, gue ini secara keseluruhan gue ngeliatnya gini. Dalam bulan Oktober ini kalian punya beberapa temptation untuk membangun fondasi kalian yang baru, ya. Dengan earth signs, ya, entah itu Capricorn, Taurus atau Virgo, tapi mungkin lebih ke Capricorn, ya, yang kemudian gagal juga, ya. Nggak tahu kenapa, karena kalian pada akhirnya kalian tetap moving on. Jatuh-jatuhnya ke Taurus, moving on, ending di relationship, moving on. Oke, semoga berguna buat kalian, memberikan kejelasan untuk beberapa dari kalian, mungkin gak semua. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk komen dan likes-nya. Makasih juga kalau mau share. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.